Pagi itu, seseorang mengetuk pintuku dengan wajah pucat dan suara bergetar, memintaku jangan keluar rumah apapun yang terjadi. Sampai semuanya berubah dalam hitungan jam. Hidupku yang dulu terasa biasa mendadak jadi mengerikan. Ternyata, dunia sedang bersiap mengungkap sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Sebelum kita mulai, absen dulu yuk, dari mana saja kalian nonton. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil, dan inilah kisah hari ini. Pukul 5 pagi, udara Bandung di waktu subuh itu terasa menggigit tulang. Alia baru saja menyelesaikan salat subuh. Ia duduk sejenak, merasakan dinginnya ubin merambat pelan. Hari ini bukan hari biasa, sebuah presentasi penting menantinya di kantor. Bukan sekadar rapat rutin, ini adalah proyek besar, sebuah tender desain arsitektur lanskap untuk sebuah resor mewah di Lombok. Dengan klien dari firma investasi Singapura, kesempatan ini adalah jembatan emas menuju posisi manajer proyek senior, sebuah jabatan yang sudah lama ia incar. Alia telah mendedikasikan berminggu-minggu terakhir hidupnya untuk ini. Malam-malam larut dihabiskan untuk menyempurnakan setiap slide, setiap render 3D, setiap detail budget. Lalu, BRAK, 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 suara gedoran keras dan brutal menghantam pintu depan rumahnya. Itu bukan ketukan sopan, itu juga bukan panggilan lembu dari tetangga. Suara itu panik, mendesak, dan penuh kekerasan. Lebih mirip suara seseorang yang berusaha mendobrak pintu. Jantung Alia serasa melompat ke tenggorokannya. Napasnya tercekat. Siapa? Perampok. Seseorang dalam bahaya. Di luar, dalam cahaya subuh yang baru mulai memucat, berdiri Bu Raras, tetangga depan rumahnya. Bu Raras yang ia tahu adalah pensiunan guru yang selalu ramah, rapi, dengan jilbab yang disetrika licin. Sosok di depan pintunya adalah wanita yang sama sekali berbeda. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Rambutnya yang biasanya tersanggul rapi, kini acak-acakan, mencuat ke segala arah seolah habis dijambak. Ia hanya mengenakan daster batik tipis, dan tangannya gemetar hebat. Bu Raras, Alia membuka pintu sedikit. Hanya sebatas celah yang diikat oleh rantai pengaman. Ya Allah, Ibu kenapa? Ada apa pagi-pagi begini? Bu Raras terkesiap melihat celah pintu terbuka. Matanya yang liar mencari-cari wajah Alia. Ketika mata mereka bertemu, Bu Raras maju selangkah. Suaranya keluar seperti bisikan serak yang putus asa. Alia, tolong saya. Ibu kenapa? Ibu sakit? Ada yang jahat sama ibu? Alia mencoba menarik pintu, tapi rantainya menahan. Bu Raras menggeleng cepat, panik. Bukan saya, kamu. Alia, saya mohon, hari ini, apapun yang terjadi, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Kunci pintu, jangan keluar. Tolong, percayalah, jangan kemana-mana hari ini. Alia tertegun. Apa maksud ibu? Hari ini saya ada presentasi penting sekali. Bu, saya tidak mungkin tidak. Saya mohon. Suara Bu Raras meninggi, nyaris menjadi jeritan tertahan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang ketakutan. Percaya sama saya, Nak, sekali ini saja. Jangan keluar, demi nyawa kamu. Tidak ada penjelasan, tidak ada detail, hanya tatapan ketakutan yang begitu murni dan mentah, begitu nyata, sampai menembus kebingungan Alia dan mendarat sebagai rasa ngeri di hatinya. Ini bukan lelucon. Ada apa? Bu, ada bahaya, ada perampok, desak Alia. Bu Raras hanya menggeleng lagi, air matanya kini menetes. Saya tidak bisa bilang, saya takut. Pokoknya jangan keluar. Apapun alasannya, bilang saja kamu sakit. Apa saja, tunggu. Setidaknya tunggu sampai siang. Janji sama saya, Alia, janji. Setelah itu, seolah kata-kata itu menguras sisa tenaganya, ia berbalik. Ia bahkan tidak menunggu jawaban Alia, ia pergi terburu-buru, setengah berlari, kembali ke seberang jalan. Sandal jepit rumahnya bergesekan cepat di aspal. Dalam sekejap, ia sudah menghilang di balik pintu rumahnya. Alia menutup pintu pelan-pelan. Ia mengunci kembali rantai pengaman, lalu mengunci selat tambahan. Ia bersandar di pintu kayu yang dingin, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi.
Ia terdiam lama di ruang tamu yang temaram. Pikirannya berputar. Apa maksudnya? Kenapa sampai sepucat itu? Wajah Bu Raras adalah wajah seseorang yang baru saja berlari menyelamatkan diri dari bahaya maut. Tapi bahaya apa? Dan kenapa ditujukan padanya? Tapi, presentasi itu, karirnya, Alia berjalan ke sofa dan duduk. Ia menggigit bibir bawahnya. Logika berteriak di kepalanya, pergi, ini kesempatan sekali seumur hidup. Bu Raras mungkin hanya stres, tapi firasatnya, yang kini diperkuat oleh teror di mata Bu Raras, berbisik, diam, tetap di sini. Dan untuk alasan yang bahkan tidak ia mengerti sepenuhnya, Alia memutuskan menunda keberangkatannya. Setidaknya 1 jam, ia akan menelpon bosnya, bilangnya sedikit tidak enak badan dan akan menyusul 1 atau 2 jam lagi. Ya, itu rencana yang masuk akal. Belum lama ia duduk, menyusun kata-kata untuk bosnya di kepala, pintu kamar tidurnya terbuka. Suaminya, Dion, keluar. Alia mengangkat wajah, sedikit terkejut. Dion biasanya baru bangun pukul 7. Dion keluar dengan wajah kusut. Tapi Alia, yang telah hidup bersamanya selama 4 tahun, segera menyadari itu bukan kusyuk karena kantuk. Alia baru sadar, suaminya terlihat berbeda beberapa hari terakhir. Lebih sering menatap ponsel, lebih sering terdiam, dan malam tadi ia tidur sangat gelisah. Sekarang, di cahaya pagi yang remang-remang, Alia bisa melihat matanya merah, seolah tidak tidur semalaman. Gerakannya kaku, ia tampak seperti seseorang yang sedang memendam kepanikan besar. Loh, kamu kok belum berangkat? Suara Dion terdengar tegang, sedikit lebih tinggi dari nada bicaranya yang biasa. Ada nada tuduhan di sana. Alia merasa ragu untuk menjawab. Masih pagi, tadi Bu Raras kesini, ada urusan sebentar, jawabnya samar. Dion tidak menanggapi soal Bu Raras, matanya melesat ke sekeliling ruangan, lalu berhenti di meja konsol dekat pintu. Di sanalah kunci mobil Alia tergantung. Dion berjalan mondar-mandir sejenak, mengusap wajahnya dengan kasar. Lalu, tiba-tiba ia menyambar kunci mobil Alia dari gantungan. Aku pinjam mobil kamu ya, Al. Mendesak, mobil kantor lagi harus diservis rutin, GPS-nya perlu dicek sekalian. Aku buru-buru. Alia memandangnya dengan curiga. Ini aneh, sangat aneh. Selama ini, Dion tidak pernah sudi menyentuh mobil city car mungil milik Alia. Dia selalu meremehkannya, menyebutnya kaleng kerupuk atau mobil mainan. Dion, dengan posisinya sebagai manajer di perusahaan logistik, selalu bangga dengan sedan kantornya yang besar. Kenapa sekarang, di hari terpenting Alia, dia tiba-tiba sangat membutuhkan mobil mainan itu? Aku ada presentasi pagi nih. Dion, penting banget. Aku butuh mobil, jawab Alia, suaranya mulai tegas. Nanti aku balikin cepat. Aku jemput kamu sekalian. Gampang, katanya, semakin tergesa. Ia bahkan tidak menatap mata Alia saat berbicara. Tangannya, Alia perhatikan, gemetar sedikit saat memasukkan kunci itu ke saku celananya. Alia berdiri, ada yang sangat tidak beres. Firasat buruknya semakin menguat. Gak bisa, aku harus berangkat sekarang. Kamu pakai taksi online saja kalau mendesak. Alia menahan kunci itu, mencoba mengambilnya kembali dari tangan Dion. Kamu kenapa sih? Kenapa kamu panik begitu? Tanya Alia. Suaranya kini dipenuhi kecurigaan. Dion tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, ia malah teralihkan oleh ponselnya yang bergetar di saku. Ia mengeluarkannya dengan gerakan cepat. Tanpa melihat siapa yang menelpon, ia langsung mengangkatnya dan berteriak. Suaranya penuh amarah dan kepanikan yang tidak ditutup-tutupi lagi. Halo, sialan. Dia masih di rumah. Kamu di mana? Ini gagal. Semuanya gagal. Kita bakal ketahuan. Alia membeku. Tubuhnya kaku. Darahnya seakan berhenti mengalir. Kalimat itu seperti sambaran petir di siang bolong. Gagal? Dia? Siapa dia? Kita? Dan kenapa? Kenapa nada bicara Dion terdengar sangat marah dan frustrasi karena dia masih di rumah. Satu-satunya orang di rumah itu yang seharusnya keluar rumah pagi itu adalah Alia sendiri. Dion menoleh cepat. Wajahnya memucat seketika saat sadar Alia berdiri di sana, mendengarkan setiap katanya dengan mata terbelalak ngeri. Urusan kantor, katanya cepat, mencoba berkelit. Tapi suaranya bergetar hebat. Kepanikannya kini terlihat jelas. Ada pengiriman yang
Yang gagal, itu adalah kebohongan terburuk yang pernah Alia dengar. Dion kembali meraih kunci di tangan Alia, kali ini dengan paksa. Aku harus pergi, jangan banyak tanya. Tidak, Alia menolak tegas, menarik tangannya. Kunci itu jatuh ke lantai dengan suara berdentang yang memekakan telinga di pagi yang hening itu. Dion menatap Alia, matanya membara. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Alia melihat ekspresi di wajah suaminya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bukan hanya marah, ada kekecewaan yang pahit, keputusasaan, dan ketakutan yang luar biasa. Panik, seolah dunianya baru saja runtuh. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dion berbalik. Ia tidak mengambil kunci yang jatuh itu. Ia menyambar jaket kulitnya di sandaran kursi, berlari keluar, dan membanting pintu depan begitu keras hingga bingkai foto di dinding bergetar. Beberapa detik kemudian, deru motor matic miliknya terdengar menyalak garang, lalu menghilang dengan cepat di kejauhan. Alia berdiri kaku di ruang tamu. Sunyi, sangat sunyi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar memburu. Peringatan Buraras, kepanikan Dion, telepon kita bakal ketahuan. Semuanya berputar di kepalanya. Detik itu, firasat buruknya berubah menjadi rasa takut yang nyata dan spesifik. Entah kenapa, ia merasa harus mengecek mobilnya. Sesuatu yang berhubungan dengan mobilnya. Kenapa Dion begitu memaksa? Dengan kaki gemetar, Alia mengambil kunci mobilnya yang tergeletak di lantai. Ia berjalan ke garasi samping yang terhubung dengan dapur. Ia membuka pintu garasi perlahan. Cahaya pagi yang masih pucat masuk, menyinari lantai semen yang berdebu. Mobil mungilnya yang berwarna perak terparkir di sana, tampak normal. Tidak ada yang aneh. Alia berjalan mengitarinya. Tidak ada ban kempes, tidak ada kaca pecah. Lalu, matanya menangkap sesuatu. Di bawah bagian depan mobil, di lantai semen, ada noda kecil. Setitik cairan bening kekuningan yang tampak berkilau samar. Ia berjongkok, mendekatkan wajahnya. Ada tetesan lain yang terbentuk, siap jatuh dari salah satu selang di kolong mobil. Alia kembali ke dapur, mengambil selembar tisu. Ia kembali ke garasi, menempelkan tisu itu pada cairan yang menetes. Ia membawanya ke hidung, bau tajam yang khas langsung tercium. Cairan rem, minyak rem, jantung Alia berdebar begitu keras hingga terasa sakit. Ia merogoh ponsel di sakunya, menyalakan lampu senter, dan menyorotkannya ke kolong mobil, ke tempat tetesan itu berasal. Apa yang dilihatnya membuat perutnya mulas seketika. Selang rem mobilnya, bukan bocor alami, selang itu tersayat. Ada bekas potongan yang rapi, yang disengaja, seperti baru saja digunting dengan cutter atau pisau kecil yang sangat tajam. Alia menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar. Tubuhnya mendadak lemas. Ia terduduk di lantai garasi yang dingin. Jika ia tadi berangkat, jika ia tidak mendengarkan Buraras, jika ia menuruti logikanya dan pergi mengejar presentasi, ia akan mengemudi di jalanan Bandung yang mulai ramai. Mungkin di turunan, dan saat ia menginjak pedal rem itu akan blong, kosong, kecelakaan. Alia menunduk, berusaha bernapas. Dion, suaminya, orang yang tidur di sebelahnya setiap malam, ingin mencelakakannya, ingin membunuhnya. Air mata panas mulai muncul di mata Alia. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, dikhianati, takut, atau semuanya sekaligus dalam satu pusaran yang menyesakan. Kenapa? Kenapa seseorang yang dulu ia cintai, yang ia bangun hidup bersamanya, bisa merencanakan hal sekeji ini? Ponselnya masih di tangannya. Dengan jari-jari yang kaku, Alia membuka kamera. Ia harus punya bukti. Ia memotret tetesan minyak rem di lantai. Ia merekam video, menyorotkan lampu senter ke selang yang terpotong rapi itu dari berbagai sudut. Ia merekam suara gemetarnya sendiri yang menjelaskan apa yang ia lihat. Saat ia menunduk sekali lagi untuk mendapatkan sudut yang lebih jelas, matanya melihat benda kecil lain. Benda itu berkilau samar, tergeletak di bawah mobil, sedikit lebih jauh dari tetesan minyak, dekat roda depan. Sepertinya terjatuh. Itu sebuah anting emas mawar, model bulat kecil yang simpel. Ada sedikit goresan di bagian pengaitnya, seolah-olah anting itu tercabut atau jatuh dengan terburu-buru. Alia membeku untuk kedua kalinya pagi itu. Ia mengenali model anting itu. Tentu saja ia kenal,
Baru minggu lalu ia melihat Mela memakainya saat ia dan Dion makan di restoran itu. Anting yang sama yang dipuji Dion modelnya cantik. Mela, seorang pelayan muda di restoran Sunda dekat komplek. Restoran tempat Dion sering makan siang. Alia pernah beberapa kali bertemu Mela saat makan di sana. Mela selalu menyapa Dion dengan sapaan yang terlalu manis, tawa yang terlalu genit, dan tatapan yang terlalu lama. Alia pernah merasa cemburu, tapi Dion menepisnya, mengatakan Alia berlebihan. Dia cuma ramah sama pelanggan, kata Dion waktu itu. Hati Alia terasa seperti baru saja dihantam palu. Godam, semua potongan teka-teki yang mengerikan itu kini terhubung. Dion bukan hanya ingin mencelakakannya, dia tidak sendirian. Dia melakukannya bersama Mela. Kita bakal ketahuan. Suara Dion di telepon tadi kini memiliki makna yang jauh lebih gelap. Dia tidak berbicara dengan rekan kerja. Dia berbicara dengan Mela. Mereka berdua menunggunya mati pagi ini. Tanpa menunda sedetik pun, Alia bangkit. Ia bahkan tidak repot-repot menutup pintu garasi. Ia berlari keluar rumah, menyeberang jalan, dan menggedor pintu rumah Bu Raras. Kali ini, ia yang panik. Pintu langsung terbuka, seolah Bu Raras sudah menunggunya di balik pintu. Bu, mereka potong rem mobil saya. Suara Alia pecah. Tangisnya meledak. Bu Raras menarik Alia masuk dengan cepat, mengunci pintu di belakang mereka. Saya tahu. Ya Tuhan, saya tahu. Dengan suara lemah namun jelas, Bu Raras akhirnya mengaku. Ia tidak bisa tidur semalam karena sakit gigi. Sekitar pukul 3 pagi, ia melihat dari jendela kamarnya, Dion dan seorang wanita muda, yang kini Alia tahu adalah Mela, berjongkok di dekat mobil Alia di garasi yang sedikit terbuka. Mereka membawa senter kecil, berbisik-bisik dengan tegang. Bu Raras mengira mereka hanya berselingkuh, tapi kemudian ia melihat Dion memegang sesuatu yang berkilau, seperti pisau kecil. Dan wanita itu menjatuhkan sesuatu saat mereka bergegas pergi, sesuatu yang kini Alia pegang di tangannya yang berkeringat. Anting Mela. Saya takut kamu keluar pagi ini lalu. Ya Tuhan, saya tidak berani lapor polisi tanpa bukti yang jelas. Saya takut dikira mengada-ada. Karena itu saya lari membangunkan kamu, kata Bu Raras, kini ikut menangis dan memeluk Alia. Alia membalas pelukan itu erat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kalau ibu nggak datang tadi, kalau ibu cuek, aku mungkin udah. Suara Alia tercekat di tenggorokan. Bu Raras cepat-cepat menghapus air matanya, beralih ke mode pensiunan guru yang tegas. Sudah, jangan menangis lagi. Sekarang kamu tidak aman di sini. Kamu harus pergi. Dion bisa kembali kapan saja. Saya panggil Bimo, anak saya. Dia sedang cuti dari tugasnya sebagai polisi di Jakarta. Dia ada di pavilion belakang. Dia bisa bantu. Tak lama, Bimo datang. Pria berusia 30-an itu memiliki perawakan tegap dan tatapan mata yang fokus serta serius. Ia mendengarkan cerita singkat Alia dan ibunya tanpa interupsi. Wajahnya mengeras. Kita harus cepat, Mbak Alia. Kembali ke rumah. Ambil yang paling penting saja. Dompet, ponsel, dokumen penting. Jangan ambil koper besar. Jangan kabari siapapun di kantor. Kita anggap semua orang bisa jadi kaki tangan Dion. Perintahnya lugas. Alia mengangguk. Adrenalin kini mengambil alih rasa takutnya. Ia berlari kembali ke rumahnya. Rumah yang kini terasa asing dan berbahaya. Ia mengambil tas kerjanya, membuang berkas presentasi, dan memasukkan dompet, paspor, buku tabungan, dan satu kotak kecil berlapis bludru. Kotak itu berisi beberapa perhiasan warisan ibunya dan sebuah flash disk berisi semua data pekerjaan penting serta foto-foto kenangan almarhum ayahnya. Ia merasa seperti sedang meninggalkan seluruh hidup lamanya di balik pintu itu. Dalam 5 menit, ia sudah kembali ke rumah Bu Raras. Bimo membawanya keluar lewat pintu belakang, masuk ke mobil jeepnya yang terparkir di gang. Kita kemana? Tanya Alia. Ke tempat yang tidak terpikirkan oleh Dion, jawab Bimo. Singkat, mereka tidak pergi ke kantor polisi. Belum. Bimo menjelaskan bahwa melaporkan percobaan pembunuhan oleh suami sendiri butuh bukti kuat, dan prosesnya bisa berbahaya jika pelakunya masih bebas. Prioritas pertama adalah keamanan Alia. Mereka pergi ke sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota untuk bertemu dengan pengacara keluarga lama Alia, Pak Sasmita. Pak Sasmita adalah sahabat almarhum ayah Alia.
seorang pria bijak berusia 60-an. Mendengar cerita Alia, wajahnya yang tenang berubah menjadi murka yang tertahan. "Anak kurang ajar," desisnya. Ia langsung menelpon beberapa kontak. Dalam 1 jam, Pak Sasmita sudah mengatur safe house, sebuah apartemen servis kecil milik kliennya yang sedang kosong. Di lokasi yang dirahasiakan, saat mereka tiba di safe house yang bersih dan anonim itu, Bimo memastikan keamanannya. Pak Sasmita duduk bersama Alia, ia meletakkan tabletnya di meja. "Alia, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Om curiga begitu kamu sebut nama Dion. Om melakukan pengecekan cepat lewat koneksi Om." Pak Sasmita menunjukkan layar tabletnya. "Dion terlilit hutang judi online besar. Sangat besar. Dia berutang ke beberapa tempat, termasuk rentenir terkenal kejam bernama Pak Surya. Hutang totalnya cukup untuk membeli apartemen mewah di Jakarta." Alia menutup mulutnya. Ia tahu Dion suka bermain saham, tapi judi. Dan ini yang terburuk, Pak Sasmita membuka dokumen lain, sebuah polis asuransi. "Dion baru saja mendaftarkan polis proteksi jiwa atas nama kamu 3 bulan lalu. Nilai pertanggungannya 20 miliar rupiah. Dengan dia sebagai ahli waris tunggal." Kaki Alia lemas. Ia harus berpegangan pada meja. 20 miliar. Nyawanya dihargai 20 miliar. Rencana mereka sederhana dan kejam. Sabotas rem. Alia meninggal di jalan dalam perjalanan ke presentasi pentingnya. Kematiannya akan terlihat seperti kecelakaan tunggal yang tragis. Dion akan berduka sebagai suami, lalu diam-diam mengklaim uang asuransi 20 miliar itu cukup untuk melunasi hutang judinya dan memulai hidup baru yang mewah dengan Mela. Alia menutup wajahnya. Ia menangis tanpa suara. Menangis untuk kebodohannya, untuk cintanya yang disia-siakan, dan untuk fakta bahwa pria yang ia kira belahan jiwanya telah merencanakan kematiannya sedingin itu. Namun, Tuhan rupanya bekerja lebih cepat dari yang mereka duga. Sore harinya, saat Alia masih meringkuk di sofa safe house, mencoba memahami realitas barunya, telepon dari Bimo datang. Bimo yang telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat. "Mbak Alia?" Suara Bimo terdengar berat di telepon. "Ada kabar? Soal Dion dan Mela. Mereka ditangkap," bisik Alia. "Bukan, mereka mengalami kecelakaan tunggal di jalan tol Cipularang, arah ke Jakarta. Mobil sedan yang dikendarai Dion melaju kencang, tidak terkendali, lalu menghantam pembatas jalan. Keduanya tidak selamat di tempat." Alia terdiam. Bimo melanjutkan, "Polisi baru saja memeriksa CCTV di rest area sebelum kecelakaan. 2 pria terekam kamera sedang mengutak-atik bagian bawah mobil Dion saat Dion dan Mela sedang di dalam toilet. Sepertinya, Dion mencoba kabur ke Jakarta sebelum membayar hutangnya. Para rentenir itu tidak suka dikhianati. Karma datang dengan cara yang sama persis seperti rencana kejahatannya." Remblong. Alia menutup telepon. Ia terdiam lama. Tidak ada tawa kemenangan. Tidak ada sorak lega. Tidak ada rasa syukurin. Yang ada hanya rasa hampa yang sedih, syok, dan kelelahan yang luar biasa. Hidupnya baru saja diselamatkan, sekaligus dihancurkan, lalu dibangun ulang dalam waktu kurang dari 12 jam. Beberapa bulan berlalu. Hidup adalah serangkaian proses hukum yang menguras emosi. Investigasi polisi, wawancara, klaim asuransi. Alia harus menceritakan kembali pagi mengerikan itu berkali-kali. Dengan bantuan Pak Sasmita dan kesaksian Bu Raras, serta bukti foto dan video dari ponselnya, kasusnya menjadi jelas. Polis asuransi jiwa itu, setelah melalui proses panjang yang membuktikan Alia adalah korban dari percobaan pembunuhan yang direncanakan Dion, akhirnya dicairkan. Tapi bukan kepada Dion, karena Dion terbukti sebagai pelaku kejahatan, haknya sebagai ahli waris gugur. Uang itu, total sekitar 20 miliar rupiah, jatuh ke tangan Alia sebagai pihak tertanggung yang selamat. Tapi bukan balas dendam yang ia pilih. Uang itu terasa seperti uang darah. Alia menggunakannya untuk kebaikan. Hal pertama yang ia lakukan adalah membeli rumah baru yang lebih nyaman dan aman untuk Bu Raras, sebagai ucapan terima kasih yang tak terhingga karena telah menyelamatkan nyawanya. Sisanya, ia bagi. Sebagian besar ia donasikan untuk mendanai beberapa rumah perlindungan perempuan korban KDRT. Sebagian lagi ia jadikan dana beasiswa kecil untuk anak-anak tidak mampu di lingkungan lamanya, atas nama almarhum ayahnya, dan sisanya,
ia gunakan untuk membangun hidup baru. Ia menjual rumah lama mereka, bukan karena takut, tapi karena ia tidak mau hidup dikelilingi kenangan gelap pengkhianatan. Ia ingin memulai dari lembaran baru, ruang baru, udara baru. Beberapa orang di posisinya mungkin akan larut dalam dendam, mengumbar kisah pilunya ke media sosial untuk mencari simpati. Tapi Alia memilih jalan yang berbeda. Ia memilih diam. Ia bekerja, memproses lukanya dalam keheningan, dan pelan-pelan membangun kembali fondasi hidupnya dari bawah. Dalam diam itulah, ia justru menemukan kekuatan yang tidak ia duga ia miliki. 6 bulan berlalu sejak pagi yang menentukan itu. Di sebuah sudut kota Bandung yang lebih asri, berdiri sebuah studio desain. Dindingnya dicat putih bersih, kontras dengan kusen jendela kayu berwarna teal. Tanaman-tanaman hijau menjuntai di beberapa sudut ruangan. Buku-buku tebal tentang arsitektur dan desain interior berjejer rapi di rak. Papan moodboard besar di dinding dipenuhi sampel kain, palet warna lembut, dan sketsa-sketsa tangan. Di kaca depan yang bening, tertulis nama dengan huruf-huruf elegan, Studio Desain Avara. Di dalamnya, Alia berdiri dengan senyum hangat. Ia mengenakan blus linen berwarna pastel dan celana kulot yang rapi. Rambutnya dipotong lebih pendek, membuatnya terlihat lebih segar, lebih matang, dan jauh lebih kuat. Wajahnya bersih dari bayang-bayang kesedihan lama. Matanya kini dipenuhi cahaya semangat baru. "Selamat pagi, Bu Alia," sapa salah satu anak magang barunya, seorang pemuda bernama Reno, sambil membawa laptop. "Data klien baru sudah saya masukkan." "Pagi, Ren. Terima kasih. Kita mulai brainstorming jam 10 ya, untuk proyek kafe di Brage itu," jawab Alia lembut. Reno mengangguk. "Siap, Bu." Tak lama, bel di pintu berbunyi. Seorang wanita parubaya masuk membawa kotak makanan kertas. Itu Bu Raras, yang kini terlihat jauh lebih sehat dan ceria di rumah barunya. Alia langsung berdiri, tersenyum lebar. "Bu Raras? Aduh, repot-repot. Bawa apa itu?" "Cuma kue talam pandan kesukaan kamu. Biar kamu tambah manis hidupnya. Jangan pahit terus," jawab Bu Raras sambil tertawa, meletakkan kotak itu di meja kerja Alia. Alia tertawa kecil. Ia mengambil sepotong kue. "Bu, saya ini hutang nyawa selamanya sama ibu. Dibawain kue talam tiap hari juga nggak akan cukup buat balasnya." Bu Raras menggeleng pelan, menepuk pundak Alia. "Yang penting kamu selamat, lah ya, itu sudah balasan terbaik. Tuhan sayang sekali sama kamu." Mereka duduk sebentar, menikmati kue talam yang sederhana namun hangat. Rasanya persis seperti rasa syukur yang memenuhi hati Alia setiap pagi ia bangun tidur. "Gimana bisnisnya? Lancar?" tanya Bu Raras. "Alhamdulillah, Bu. Pelan-pelan. Proyeknya belum besar-besar, tapi jalannya terasa benar dan berkah," jawab Alia. "Oh ya, hari ini aku mau video call sama klien dari luar negeri, yang dari Singapura itu." Mereka dengar soal presentasiku yang batal waktu itu dan tertarik melihat portofolioku. "Masya Allah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak." Alia tersenyum, menatap studio kecilnya yang damai. Dulu, 6 bulan lalu, ia merasa hidupnya runtuh berkeping-keping dalam satu pagi. Sekarang ia menyadari, kadang hidup tidak sedang runtuh. Tuhan sedang merombaknya dari akarnya, membersihkan hama-hama beracun, agar ia bisa tumbuh lagi jauh lebih kuat dan sehat. Setelah Bu Raras pulang, Alia membuka laptopnya. Email dari agensi arsitektur di Singapura itu masuk. Mereka menyetujui proposal kolaborasi awal. Hatinya menghangat. Ia memejamkan mata sebentar, mengucap syukur dalam hati. Malam datang cepat. Setelah semua pekerjaan selesai dan para stafnya pulang, Alia membereskan meja. Ia kembali ke apartemen barunya yang sederhana namun nyaman. Tidak jauh dari studinya. Ia menyalakan lampu kuning hangat, menyeduh secangkir teh chamomile panas, lalu duduk di balkon kecilnya, memandang kerlip lampu kota Bandung. Di pangkuannya ada sebuah kotak kecil beludu hitam. Kotak yang sama yang ia bawa kabur dari rumah lamanya. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, di antara perhiasan ibunya, ia teringat satu benda yang tidak ada di sana lagi. Anting emas mawar milik Mela. Anting itu bersama foto-foto yang ia ambil di garasi telah ia serahkan kepada polisi sebagai barang bukti. Tentu saja, benda itu tidak dikembalikan. Benda itu kini tersimpan di ruang bukti kepolisian, bagian dari berkas kasus yang sudah ditutup.
Alia menatap ruang kosong di kotak bludru itu. Dulu, mengingatnya membuat perutnya mulas karena ngeri. Sekarang, ia menatapnya dengan perasaan yang berbeda. Tidak lagi dengan kemarahan, tidak lagi dengan trauma, tapi dengan rasa lega yang dalam, bahwa ia berhasil melewati badai tergelap itu, dan ia menang tanpa harus menjadi kejam seperti mereka. Ia menutup kembali kotaknya dan menyimpannya di laci meja nakas. Bukan sebagai pengingat luka, tapi sebagai pengingat abadi. Jangan pernah biarkan cinta membutakan logika, jangan pernah abaikan firasat, sekecil apapun itu. Dan jangan pernah takut untuk pergi dari sesuatu yang membahayakan jiwa dan ragamu. Telepon di atas meja berbunyi pelan. Sebuah pesan singkat dari Bimo, yang kini menjadi sahabat baiknya. Info, Pak Surya dan komplotan rentenirnya sudah ditangkap polisi untuk kasus lain yang lebih besar. Pemerasan dan pencucian uang. Dunia kadang telat, tapi pada akhirnya tetap berusaha menegakkan keadilan. Kamu aman sekarang, benar-benar aman. Alia tersenyum tipis. Makasih banyak infonya, Mas Bimo. Semoga semua korban mereka yang lain juga selamat dan dapat keadilan, balasnya. Ia meletakkan ponselnya, kembali memandang langit malam. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan, membawa aroma sate dari pedagang di ujung jalan. Di kejauhan terdengar suara kendaraan, simfoni kehidupan kota yang sibuk. Tapi di dalam hati Alia, semuanya tenang. Tidak ada lagi rasa dikejar. Tidak ada lagi bayangan gelap yang mengintai. Ia mengambil buku jurnalnya yang tergeletak di meja dan mulai menulis dengan pena favoritnya. Alia menutup bukunya. Ia menatap lampu kota sekali lagi. Hatinya hangat. Matanya basah sedikit, bukan karena sedih, tapi karena terharu atas perjalanan panjang yang berhasil ia lewati. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Sekarang coba absen dulu di kolom komentar, tulis dari kota mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman, dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selalu ambil hikmahnya.